Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeza Karifah Mayasari dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember, Angkatan 2019, dari kelas Etnopolitik A2. Pada video ini, saya akan membahas sedikit mengenai fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Pada video kali ini terdapat 5 bahasan, yaitu yang pertama peran pihak ketiga, lalu fasilitasi, mediasi non-direktif, mediasi direktif, dan yang terakhir adalah transformasi. Untuk yang pertama ada peran pihak ketiga. Dalam konflik etnopolitik, peran pihak ketiga sangatlah penting dalam upaya penyelesaian konflik etnopolitik melalui regulasi konflik. Nah, untuk peranan pihak ketiga dalam regulasi konflik, yang pertama ada mengetahui harapan dari pihak yang berkonflik. Hal ini untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik. Lalu ada mengidentifikasi hubungan kekuasaan untuk mempertimbangkan strategi yang cocok dalam upaya penyelesaian konflik. Lalu memfasilitasi forum penyelesaian konflik, dan yang terakhir adalah sebagai pihak yang netral. Karena pihak ketiga memerlukan intervensi dalam menangani konflik etnopolitik, sehingga netralitas sangat penting dalam dasar penyelesaian konflik. Namun, peranan pihak ketiga yang datang dari luar kelompok yang berkonflik terkadang menjadi tidak maksimal karena pada beberapa kasus konflik yang masih tradisional atau terjadi di luar negara-negara barat, kelompok tersebut lebih menerima pihak ketiga yang datang dari kelompoknya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah metode yang paling umum digunakan oleh pihak ketiga dalam upaya penanganan konflik, karena melalui metode ini penggunaan supremasi hukum dan juga penggunaan kekuatan militer dapat dihindari. Terdapat 3 jenis mediasi yang biasanya digunakan oleh pihak ketiga, yaitu yang pertama ada fasilitasi, lalu ada mediasi non-direktif, dan yang terakhir adalah mediasi direktif. Untuk penanganan konflik di lingkup negara, mediasi yang paling umum digunakan adalah mediasi direktif dan mediasi non-direktif, sedangkan untuk penanganan konflik di lingkup masyarakat, maka biasanya yang digunakan adalah gabungan dari mediasi non-direktif dengan fasilitasi. Lalu dalam regulasi konflik terdapat 3 fase yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah pranegosiasi, negosiasi, dan yang terakhir ada implementasi. Selanjutnya adalah mengenai fasilitasi. Fasilitasi adalah salah satu jenis mediasi yang tujuannya adalah supaya pihak-pihak yang berkonflik dapat saling berunding dan mewujudkan rekonsiliasi. Fokus utamanya ada pada untuk membantu pihak yang berkonflik agar bertemu secara langsung dan mengutarakan pandangan mereka masing-masing mengenai masalah yang ada di antara mereka. Pada fasilitasi, pihak ketiga berperan sebagai fasilitator dan sekaligus mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kepercayaan pihak yang berkonflik terhadap pihak ketiga sangatlah diperlukan. Namun, kekurangan dari jenis mediasi ini adalah waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Dan berikut adalah fase regulasi konflik dalam metode fasilitasi. Yaitu untuk pranegosiasi ada berkontak dengan semua pihak secara netral, membuat kantor yang baik tersedia dan memungkinkan interaksi terjadi, menyajikan dan mengkomunikasikan pandangan semua pihak, dan membangun kepercayaan bagi pihak ketiga. Dan untuk implementasinya adalah pengawasan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Lalu untuk negosiasi ada memetakan konflik, mencoba memastikan kepentingan semua pihak dibahas dalam agenda konferensi,
mendorong komunikasi dan empati, membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara semua pihak, dan untuk implementasi dari negosiasinya adalah melatih orang dalam untuk melakukan fasilitasi dan mempromosikan langkah-langkah yang dirancang untuk membawa rekonsiliasi. Selanjutnya ada mediasi non-direktif. Mediasi non-direktif berfokus pada subjek dan objek konflik, memungkinkan pihak yang berkonflik untuk saling berkomunikasi mengenai permasalahan yang ada di antara mereka. Hal pertama yang akan dilakukan apabila menggunakan jenis mediasi ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, lalu melakukan pembatasan masalah, dan yang terakhir adalah membuat perjanjian supaya semua pihak yang berkonflik patuh terhadap aturan-aturan tertentu. Pada jenis mediasi ini, pihak ketiga tidak bisa datang dari salah satu pihak yang sedang berkonflik. Dan berikut adalah fase regulasi konflik dalam metode mediasi non-direktif. Untuk pranegosiasi ada memilih dan mengidentifikasi para pihak dan poin konflik, memilih tempat konferensi, serta mengurangi ketegangan dan fokus pada kepentingan bersama. Sedangkan untuk implementasinya adalah mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat. Lalu untuk negosiasi ada menyusun agenda dan membuat saran, melakukan regulasi waktu dan interaksi, memastikan pihak-pihak yang berkonflik tetap ada di meja dan ruang konferensi, serta mengidentifikasi kepentingan atau kebutuhan dasar dari pihak-pihak yang berkonflik. Untuk implementasinya ada memberi pelatihan mengenai mediasi, mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, dan mengembangkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkonflik, serta mempromosikan struktur masyarakat transnasional. Untuk selanjutnya ada mediasi direktif. Mediasi direktif adalah jenis mediasi lain yang hanya berfokus pada objek konflik, dan pihak ketiga dalam mediasi ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena tidak hanya berperan untuk menjamin mediasi berjalan efektif, tetapi ia juga berperan untuk menekan pihak-pihak berkonflik supaya lebih terbuka dan setuju untuk melakukan penyelesaian konflik. Pihak ketiga juga harus memastikan bahwa kesepakatan benar-benar diimplementasikan oleh pihak yang berkonflik. Sehingga dalam mediasi ini mungkin saja akan dijumpai penggunaan kekuatan seperti halnya dalam mediasi kekuasaan. Namun, bentuk lain dari mediasi ini dapat juga tercermin dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan yang mengikat pihak-pihak berkonflik. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk merubah perilaku dan motivasi dari pihak berkonflik, sedangkan fokusnya ada pada skala global, sehingga perwujudannya ada pada pembentukan rezim pencegahan internasional dan mekanisme internal pengaturan konflik. Untuk fase regulasi konfliknya, untuk fase pranegosiasi ada pemberdayaan, meningkatkan biaya kegagalan deeskalasi konflik, memberi tekanan, dan mengubah harapan para pihak. Sedangkan implementasinya adalah pemberian legitimasi dan membantu implementasi kesepakatan, memastikan kesepakatan yang telah dibuat dipatuhi, memberi sumber daya yang diperlukan untuk implementasi penjagaan perdamaian. Dan untuk negosiasi ada mengenalkan saran dan proposal substansial, menciptakan kesadaran akan biaya ketidaksepakatan, memikul tanggung jawab atas konsesi, memasukkan dan menyaring informasi, menciptakan konsesi yang menguntungkan, serta merancang kerangka kerja. Sedangkan implementasinya adalah pemberdayaan, pembentukan rezim internasional, dan promosi institusionalisasi internal mengenai budaya konflik. Dan yang terakhir ada transformasi. Perkembangan konflik etnopolitik di dunia membuat sebuah pandangan baru mengenai pihak ketiga dalam konflik muncul, yaitu pihak ketiga harus berperspektif jangka panjang karena tujuan dari penyelesaian konflik etnopolitik sendiri adalah pemeliharaan perdamaian dalam jangka waktu yang lama.
Ini juga mencerminkan bahwa konflik harus dipandang secara konstruktif transformasi. Perdamaian dapat dipelihara dalam waktu yang lama apabila dilakukan perubahan struktural, makrososial, dan makropolitik, serta intervensi jangka pendek, menengah, maupun panjang saling melengkapi satu sama lain, sehingga perlu dikembangkan secara bersamaan. Asumsi dasar dari transformasi adalah pemanfaatan secara maksimal dari ilmu baru mengenai regulasi konflik yang didapatkan melalui pelatihan. Lalu yang kedua ada ilmu yang diperoleh sesuai dengan spektrum konflik yang terjadi di wilayah tersebut, dan yang terakhir ada pengaruh besar masyarakat dalam dinamika konflik. Pada transformasi, peran pihak ketiga akan berbeda-beda di setiap fasenya. Di fase awal, pihak ketiga akan berperan sebagai pendorong dan pemobilisasi. Di fase yang genting, pihak ketiga berperan sebagai mediator dan fasilitator, dan pada fase akhir konflik, pihak ketiga berperan sebagai pendukung perdamaian, rekonstruksi, dan penyatuan kembali. Dan itu tadi adalah video saya mengenai fungsi dan peran dari pihak ketiga dalam regulasi konflik. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.